Bab 1341. Apakah karena kakek merindukan kita karena kita sudah lama tidak mengunjunginya? Nicole bertanya kepada kepala pelayan dengan sedikit mengernyit. Itu mungkin salah satu alasannya, jawab Alfred. Baiklah, terima kasih, kata Nicole, lalu ia pergi. Ketika dia kembali ke lab, semua orang sudah sibuk dengan urusan masing-masing. Nicole bergabung dengan mereka dan mulai bekerja selama 2 jam terus-menerus hingga perutnya mulai sakit. Lanjutkan, aku mau keluar sebentar. Nicole berjalan keluar. Ada apa, Nona Riddle? Kelly menyadari ada yang tidak beres dengan Nicole, jadi dia berlari mengejarnya. Tidak apa-apa, mungkin aku terlalu lapar, jelas Nicole. Kamu belum makan siang? Tanya Kelly sambil membantu Nicole ke ruang tamu. Tidak. Ada sesuatu yang terjadi, jadi saya tidak punya waktu untuk makan, kata Nicole. Istirahatlah. Aku akan membelikan sesuatu untukmu, kata Kelly, lalu ia pergi membeli sesuatu untuk Nicole. Nicole menjatuhkan dirinya di kursi dan beristirahat ketika secangkir kopi muncul di depannya. Dia mendongak dan bertanya, Harvey, kenapa kamu di sini? Aku bosan, jadi aku ke sini untuk bersantai sebentar. Aku melihatmu duduk di sini, jadi aku datang saja. Harvey menatapnya. Kopi Anda, biarkan saja di sana. Diperbarui dari novel D. Rappermeter AORG. Kelihatannya kamu tidak begitu baik, kata Harvey. Nicole mengangguk dan menjawab, aku tidak makan apapun untuk makan siang, jadi perutku sakit sekarang. Kamu tidak makan. Kamu terlalu serius dengan pekerjaanmu. Bagaimana mungkin kamu tidak makan? Harvey menatap Nicole dengan ekspresi bingung. Tidak. Tidak, tunggu di sini, aku akan kembali. Harvey pergi tanpa repot-repot mendengarkan sepatah kata pun penjelasannya. Nicole ingin menghentikannya, tetapi saat itu dia sudah terlalu jauh. Setelah beberapa saat, Kelly kembali dengan membawa beberapa makanan di tangannya. Makanlah, Nona Riddle. Terima kasih. Nicole mengambil sendok dan menyuap beberapa suap sup. Pada saat itu, Harvey kembali dengan membawa beberapa makanan. Ketika melihat Nicole sudah makan, dia melihat ke arah Kelly dan mengira Kelly telah membeli sesuatu untuk dimakan Nicole. Jadi, dia hanya meletakkan makanan yang dibelinya di depan Nicole dan duduk di sebelahnya. Aku memanggilmu, tapi kau pergi sebelum mendengarku, Nicole menjelaskan. Tidak apa-apa, makan saja. Harvey menatapnya tanpa rasa bersalah. Kelly, kamu bisa kembali bekerja sekarang. Aku akan menemaninya, kata Harvey kepada Kelly. Kelly memandang Nicole dan pergi setelah mengucapkan selamat tinggal. Makanlah pelan-pelan. Supnya tidak buruk sama sekali, kata Harvey. Nicole mengangguk setuju. Nicole, melakukan ini sekali atau 2 kali tidak apa-apa, tapi kamu tidak bisa terus-terusan kelaparan, mengerti? Tanya Harvey dengan nada khawatir. Jangan khawatir, aku tidak makan siang hari ini karena ada sesuatu yang mendesak. Aku tidak bodoh, kata Nicole, mulai merasa lebih baik dan lebih berenergi setelah makan. Bab 1342. Harvey tersenyum. Aku tidak bilang kau bodoh. Nicole memutar matanya ke arahnya, dan Harvey segera menarik kembali kata-katanya. Aku tidak bermaksud seperti itu. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi sore ini? Apa yang begitu mendesak sehingga kamu tidak sempat makan? Tanya Harvey sambil menyeruput kopinya. Ada sesuatu tentang kakekku, dan itulah mengapa aku harus bergegas. Nicole memberitahu Harvey, karena itu bukan sesuatu yang harus disembunyikannya. Oh, jadi itu sebabnya. Harvey menatapnya. Ngomong-ngomong, aku sudah lama tidak bertemu kakekmu. Bagaimana keadaannya? Harvey bertanya pada Nicole sambil menatapnya dengan tatapan penuh perhatian. Dia baik-baik saja, jawabnya. Dia jarang keluar sekarang, jadi sulit menemuinya, kata Harvey lirih. Harvey, apakah ada yang harus kamu lakukan di sini? Nicole menatapnya. Oh, tidak banyak. Karena aku sudah di sini, aku hanya akan melihat apakah ada yang perlu dikerjakan. Aku sudah lama tidak melihat-lihat tempat ini, kata Harvey, tidak ingin Nicole melakukan serangan lagi. Syukurlah, Nicole baik-baik saja hari ini, kalau tidak, dia tidak akan bisa hidup dengan dirinya sendiri. Baiklah,
Silakan saja, katanya. Saya pikir ada banyak masalah keamanan di sini. Saya beruntung pagi ini karena saya menyadari gerakan itu dan berhasil menghindarinya dengan cepat. Jika orang lain berada di posisi saya, mereka pasti sudah mengalami cedera yang mengancam jiwa sekarang. Dan itulah mengapa kamu harus meningkatkan keamanan di luar, saran Nicole. Ya, saya benar-benar minta maaf atas semua yang terjadi tadi pagi. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menegakkan keamanan secepatnya, agar kejadian serupa tidak akan pernah terjadi lagi, Harvey menjamin. Tidak apa-apa, aku tidak menyalahkanmu, aku hanya memberimu saran. Aku tahu, katanya, bajingan itu benar-benar punya nyali untuk menyerang seseorang di siang bolong. Dia bahkan melakukannya di tempat parkir. Itu keterlaluan, gerutu Harvey. Nicole, apakah kamu membuat seseorang marah? Harvey bertanya pada Nicole dengan khawatir. Itu tidak mungkin. Aku selalu di sini atau di rumah nenek. Aku bahkan tidak punya waktu untuk berbicara dengan orang asing. Nicole menjelaskan tanpa menyebutkan bahwa dia juga sering berada di rumah Jared. Jika dia melakukannya, Harvey akan melihat hijau lagi. Aneh sekali. Kalau begitu, kenapa ada orang yang menyerangmu? Dia bahkan menggunakan taktik yang sangat keji. Kalau dipikir-pikir secara logis, penyerangnya pasti orang yang sangat membencimu. Kalau tidak, dia tidak akan sekejam itu padamu, jelas Harvey dengan sangat serius. Coba ingat-ingat apakah kita pernah membuat seseorang marah di Lanningbok. Tidak adakah yang mengikutimu naik pesawat? Mungkin dia punya kaki tangan, kata Harvey, sambil membayangkan sesuatu yang menakutkan. Lanningbok. Nicole mendengarkan Harvey dan mulai memikirkan kejadian-kejadian yang terjadi di luar negeri. Di Lanningbok, satu-satunya orang yang bisa dia lawan adalah orang-orang yang menentang idenya tentang chip tersebut. Namun, terlalu mengada-ada bagi mereka untuk menuduhnya. Itu sama sekali tidak perlu. Mereka hanyalah karyawan, dan karena itu, mereka tidak punya alasan untuk menyimpan kebencian yang begitu besar terhadapnya. Mungkin tidak. Mereka belum begitu membenciku. Mereka juga tidak punya banyak kekuatan, jawab Nicole dengan tenang. Kau yakin? Harvey tidak setuju, karena ia merasa bahwa kemungkinan besar insiden itu terkait dengan seseorang di luar negeri. Bab 1343. Oke, Nicole menatapnya dan mengangguk. Jika apa yang kamu katakan benar, menurutmu orang lokal mana yang akan berselisih paham denganmu? Harvey menatap Nicole dengan bingung karena dia tidak dapat memahaminya. Mungkinkah Miley? Bagaimana dengan Snow atau Raine? Harvey menyebutkan nama mereka sambil menatap Nicole. Nicole menatap matanya. Dia mengaduk minumannya dengan sendok sambil mulai berpikir. Miley masih di luar negeri. Dia bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri sekarang, jadi sangat tidak mungkin dia akan berpikir untuk melakukan itu padaku. Lagi pula, menurutku dia tidak punya cukup sumber daya untuk melakukannya. Aku tidak melihat atau bertemu dengan Raine dan Snow setelah aku kembali ke sini. Kurasa mereka juga tidak melakukan ini. Siapa lagi kalau bukan mereka? Harvey mengerutkan kening, bingung. Nora adalah satu-satunya yang tersisa sekarang. Aku yakin, dari semuanya, dialah yang paling membenciku. Apakah karena aku memberitahu orang lain tentang orang tuanya yang dirawat di rumah sakit, dan dia tidak bisa melupakannya? Dan apakah itu sebabnya dia membuat rencana untuk membalas dendam padaku setelah aku kembali? Nicole menganalisis. Nicole, sebaiknya kau kembali makan sekarang. Aku akan meminta seseorang untuk menyelidiki ini dan mencari tahu siapa orang yang menyerangmu. Harvey berkata, matanya penuh tekad saat menatap Nicole. Nicole memikirkannya dan menyimpulkan bahwa mustahil baginya untuk sampai pada kesimpulan pasti dalam waktu sesingkat itu. Lagi pula, dia masih punya pekerjaan yang harus diselesaikan di malam hari, jadi dia mengesampingkan pikirannya dan melanjutkan makan. Dia akan berurusan dengan penyerangnya nanti. Harvey menatap Nicole saat ia hendak menghabiskan makanannya, dan bertanya, Nicole, apakah kau sudah mendengar tentang ini? Keluarga McCarthy akan memberikan penghormatan kepada leluhur mereka besok. Sungguh konyol. Ritual itu biasa saja, dan mereka bisa melakukannya sendiri dengan tenang. Namun, mereka merasa perlu untuk menyiarkannya kepada semua orang.
Mereka benar-benar keterlaluan. Aku tahu mereka akan melakukannya besok, tapi apa maksudmu dengan di depan umum? Tanya Nicole sambil menatap Harvey dengan bingung. Saya mendengar bahwa keluarga McCarthy telah menghubungi media. Mereka akan menyiarkan seluruh ritual tersebut, sehingga masyarakat Amherst dapat mengetahui apa yang akan terjadi. Distrik akan tahu bahwa keluarga mereka telah kembali dengan kejayaannya sepenuhnya. Harvey terkekeh saat menceritakan hal itu kepada Nicole. Keluarga McCarthy benar-benar luar biasa. Mereka hanyalah keluarga biasa, namun mereka melakukan hal seperti ini. Sungguh tidak masuk akal. Nicole menggelengkan kepalanya, karena dia tidak mengerti maksud mereka melakukan hal itu. Ya, kurasa semua orang di kota ini mungkin berpikiran sama sepertimu. Tak seorang pun tahu apa yang ingin mereka buktikan. Tak ada yang hebat dari melakukan itu. Kalau ada, mereka hanya menggunakan leluhur mereka sebagai alasan untuk pamer. Hah, keluarga McCarthy, gumam Nicole saat sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Oh, ya, bagaimana mungkin aku bisa melupakan keluarga McCarthy? Joyce menyewa seseorang untuk mengikutiku saat aku berada di luar negeri. Kurasa dia sudah ingin menggangguku, tetapi untungnya, aku berhasil menyingkirkannya. Joyce masih punya dendam terhadapku, jadi dia mungkin mengirim orang lain untuk menyakitiku lagi. Nicole akhirnya bisa melihat gambaran yang lebih jelas tentang apa yang terjadi semakin dia memikirkannya. Kalau tidak, hal itu akan mengganggunya sepanjang malam. Dia telah menemukan 2 tersangka sejauh ini, dan dia yakin kebenaran akan segera terungkap. Setelah menyadari bahwa Nicole melamun dan berhenti berbicara, Harvey bertanya, Nicole, apa yang sedang kamu pikirkan? Tiba-tiba aku teringat seseorang yang mungkin telah melakukan ini. Mata Nicole berbinar saat dia menatap Harvey. Bab 1344. Siapa? Harvey menatap Nicole dengan bingung dan bertanya. Joyce McCarthy. Nicole mengucapkan nama itu perlahan sambil menatapnya. Joyce McCarthy. Harvey membelalakan matanya karena terkejut. Benar sekali. Bagaimana mungkin aku bisa melupakannya? Selalu ada permusuhan di antara kalian berdua, bukan? Tapi tunggu dulu, kenapa dia membencimu? Harvey bertanya pada Nicole dengan dahi berkerut. Karena Martin, kurasa, jawab Nicole, tidak punya pilihan lain selain menceritakan apa yang telah terjadi dahulu kala. Martin, apa yang terjadi? Raut kebingungan masih tergambar di wajah Harvey saat ia menatap Nicole. Apa yang telah terjadi di antara mereka yang bahkan aku tidak tahu? Ceritanya panjang, jadi aku tidak akan menceritakannya sekarang, jawabnya. Terima kasih atas makan siangnya. Aku harus kembali bekerja sekarang. Kemudian, Nicole berdiri dan mengucapkan selamat tinggal kepada Harvey sebelum berjalan menuju lift. Memilih untuk mengikutinya ke lift, dia berdiri di samping Nicole dan berkata, aku tidak punya hal lain untuk dilakukan. Aku akan ikut denganmu. Bukankah beberapa saat yang lalu kau bilang akan memeriksa masalah keamanan gedung? Kau mungkin punya banyak hal lain yang harus diurus. Nicole menatapnya dan berkata. Harvey tidak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan Nicole, dan karena itu, ia berkata pasrah, liftnya sudah di sini. Kau harus pergi sekarang. Satu-satunya hal yang dapat dilakukannya adalah memperhatikan Nicole saat ia masuk ke dalam lift dan melambaikan tangan selamat tinggal. Nicole kemudian naik ke lantai tertinggi melalui lift, sementara Harvey pergi dan melakukan apa yang diminta Nicole darinya. Aku harus memperkuat sistem keamanan dan menemukan orang yang telah menyerang Nicole, katanya dalam hati. Begitu Nicole masuk ke laboratorium, Kelly menghampirinya dan bertanya, Nona Riddle, apakah Anda merasa lebih baik? Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Nicole menatap Kelly, yang jelas-jelas mengkhawatirkannya. Terry baru saja mencarimu, Kelly melapor pada Nicole. Terima kasih. Aku akan menyusulnya, kata Nicole sambil menghampiri Terry. Terry, apakah kamu mencariku? Tanya Nicole. Nona Riddle, dari mana Anda memesan suku cadang ini? Terry menatap Nicole dan bertanya. Nicole menatapnya, bingung. Jangan salah paham. Aku tidak bermaksud menyinggungmu, tapi suku cadang ini tampaknya kualitasnya rendah. Terry segera menjelaskan kepada Nicole setelah menyadari betapa bingungnya dia. Kualitasnya lebih rendah.
Kamu yakin? Tanyanya. Lihat, ini dari kelompok pertama, dan ini dari kelompok kedua. Terry menyerahkan bagian-bagian itu kepada Nicole. Nicole memegangnya di tangannya untuk memeriksanya, tetapi dia tidak dapat membedakannya dengan mata telanjangnya. Bagi saya, keduanya terlihat sama. Ya, dari luar memang terlihat sama. Namun, saya ingin Anda melihat mesin di sini. Suku cadang batch kedua jelas memiliki kualitas lebih rendah dibandingkan dengan batch pertama setelah diuji oleh mesin. Amarah meluap dalam diri Nicole begitu melihat hasilnya. Aku penasaran siapa sebenarnya yang berani menggangguku. Singkirkan semua yang ada di kelompok kedua. Tutup rapat dan sisihkan. Aku akan mengurusnya. Nicole menatap Terry dan memberi instruksi. Tentu, tapi kami butuh penggantinya dalam beberapa hari ke depan. Apa yang bisa kau lakukan? Terry menatap Nicole dan bertanya dengan nada khawatir. Jangan khawatir. Aku akan memesan batch baru dengan kualitas yang sama dengan batch pertama. Nicole meyakinkan Terry dengan ekspresi percaya diri di wajahnya. Baiklah, kalau begitu saya akan kembali bekerja. Tentu. Nicole kemudian memanggil Kelly. Siapa yang mengirim suku cadang sebanyak ini? Bab 1345. Kelly melanjutkan dengan mengingat-ingat. Bagian-bagian ini berasal dari perusahaan yang sama, tetapi orang yang mengirimnya adalah orang yang berbeda. Nicole menyadari apa yang salah setelah mengetahui bahwa orang lain telah mengirimkan barang tersebut. Coba saya lihat perintah pengirimannya. Tentu. Kelly berbalik dan pergi mencarinya. Nicole mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor kontraktor. Saya butuh beberapa kantor baru. Bisakah Anda mengirim seseorang untuk merenovasi kantor kami? Tentu. Kami punya cetak birunya. Saya akan mengirim orang-orang saya ke sana segera setelah kami menyelesaikan desainnya, kata kontraktor itu. Baiklah, ucap Nicole. Nona Riddle, ini dia. Kelly menghampiri Nicole sambil memegang pesanan pengiriman. Telepon mereka dan beritahu mereka aku perlu bicara dengan seseorang, perintah Nicole. Baiklah. Kelly segera menghubungi nomor itu. Setelah beberapa saat, Kelly menutup telepon dan melaporkan, mereka sedang mengirim seseorang sekarang juga. God, katanya. Kurang dari setengah jam kemudian, seorang perwakilan dari perusahaan itu berjalan ke laboratorium Nicole dengan seorang asisten. Mereka menyapa Nicole dengan antusias begitu mereka melihatnya. Nona Riddle, kami sudah sampai. Ada yang bisa kami bantu? Anda adalah pemasok suku cadang kami. Batch pertama lumayan, tetapi saya tidak bisa mengatakan hal yang sama tentang batch kedua. Bisakah Anda memberi saya penjelasan tentang itu? Nicole bertanya kepada perwakilan itu dengan ekspresi tegas di wajahnya. Nona Riddle, apakah ada kesalahpahaman? Semua yang kami berikan kepada Anda adalah kualitas terbaik. Itu tidak mungkin benar. Pria itu tahu siapa Nicole, jadi dia tidak berani menipunya dengan barang-barang berkualitas rendah. Dia tidak percaya ada yang salah dengan suku cadang yang dia berikan padanya. Suku cadangnya ada di sini. Lihat saja sendiri, kata Nicole, berusaha tidak membantahnya. Dia lebih suka jika dia melihat sendiri suku cadangnya sebelum menjelaskan seluruh situasi kepadanya. Pria itu melihat suku cadang yang ditumpuk di dekat pintu. Kemudian, dia memanggil asistennya untuk memeriksanya. Uji dengan mesin. Asistennya segera mengambil mesin seukuran telepon dan mulai menguji suku cadang satu demi satu. Bip, bip, bip. Mesin itu berbunyi, yang menunjukkan bahwa suku cadangnya rusak. Pria itu menatap perangkat itu dengan tak percaya. Bagaimana ini mungkin? Berikan padaku. Pria itu khawatir asistennya tidak tahu cara mengoperasikan perangkat itu dengan benar, jadi ia memutuskan untuk melakukannya sendiri. Akan tetapi, alat itu merespons dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Nicole, yang berdiri di sampingnya, menghampirinya dan bertanya, "Aku benar, ya? Apa yang terjadi?" Pria itu mengernyitkan dahinya karena bingung. Ini tidak mungkin benar. Semua yang saya kirim ke sini berkualitas tinggi. Bagaimana mungkin ada yang cacat? Pria itu kemudian mengakui kesalahannya dengan tulus. Nona Riddle, saya yakin ada kesalahpahaman. Tidak mungkin kami mengirimkan Anda sejumlah suku cadang yang rusak.
Saya akan meminta seseorang untuk mengambilnya dan mengirimkan Anda barang yang baru. Kami bersedia mengganti kerugian Anda jika ada. Saya suka cara Anda menangani ini, jadi lupakan saja soal kompensasinya, kata Nicole, karena cara pemasok menangani masalah tersebut telah membuatnya merasa lebih baik. Berikan saja saya kiriman baru secepatnya. Namun, akan ada konsekuensinya jika hal seperti ini terjadi lagi. Nicole berbicara dengan nada berwibawa, membuat pria itu takut. Jangan khawatir, aku jamin itu tidak akan terjadi lagi. Aku akan menyelidikinya dan memberimu penjelasan nanti, pria itu meyakinkan Nicole sambil tersenyum. Tentu, ngomong-ngomong, aku punya pertanyaan. Berapa banyak orang yang kau kirim untuk mengantarkan pesananku? Nicole menatapnya dan bertanya. Bab 1346. Oh, hanya satu. Ada apa? Pria itu menatap Nicole dengan bingung dan bertanya. Hanya satu. Salah satu karyawanku mengatakan bahwa orang yang mengirim barang pertama berbeda dengan barang kedua. Kurasa kau bisa mulai menyelidikinya dari sana. Nicole mengingatkannya dengan ramah. Mereka bukan orang yang sama. Pria itu menatap Nicole dengan bingung. Jangan khawatir. Aku akan mulai menyelidikinya sekarang. Aku akan pergi sekarang jika tidak ada yang lain. Tentu saja, katanya. Nicole mulai berpikir sendiri setelah pria itu pergi. Sepertinya ada yang salah dengan pengantar barang itu. Semuanya akan terungkap setelah aku menemukannya. Kelly, aku ingin melihat rekaman kamera pengantar barang itu. Nicole menoleh ke Kelly dan berkata. Aku akan mengerjakannya, jawab Kelly. Nicole mengamati kurir di layar dan menemukan bahwa orang itu adalah orang yang sama yang menyerangnya di tempat parkir. Orang ini mungkin sudah sangat dekat denganku. Kurasa datang ke sini sebagai kurir hanyalah bagian dari rencananya untuk menyergapku lagi. Sepertinya aku harus menanggapi orang ini dengan serius sekarang, pikirnya. Lebih berbahaya lagi sekarang karena dia bisa mengintaiku. Aku harus melakukan sesuatu. Nicole melanjutkan bekerja bersama yang lain setelah kembali ke kantor. Seiring berlalunya waktu, matahari mulai terbenam, lalu senja pun mulai menyelimuti mereka. Nicole kemudian membawa Kelly untuk memeriksa barang-barang itu setelah semua orang pergi, dan baru keluar dari laboratorium setelah memastikan tidak ada yang salah. Nicole segera pergi dan kembali ke rumah Nyonya Walleser. Nona Riddle, apa yang ingin Anda makan malam ini? Tia menatap Nicole dan bertanya. Apapun boleh. Aku punya sesuatu untuk dilakukan nanti. Jangan ganggu aku jika tidak ada yang penting, kata Nicole dan menuju ke atas menuju kamarnya. Tia menatap Nicole dari belakang dengan rasa ingin tahu. Kenapa dia begitu serius hari ini? Terserahlah. Aku sebaiknya mengurus urusanku sendiri saja. Nicole kembali ke kamarnya dan menyalakan laptopnya sambil menghubungi nomor Zeke. Zeke, apakah kamu menemukan sesuatu dari foto-foto yang aku kirimkan kepadamu? Ya, dia hanya seorang pekerja kantoran biasa. Tidak ada yang istimewa darinya. Zeke menjawab dari seberang telepon. Pria biasa, apakah dia baru saja bertemu seseorang? Atau adakah perubahan mendadak dalam hidupnya akhir-akhir ini? Tanya Nicole setelah berpikir sejenak. Biar aku periksa. Zeke menatap lelaki itu dan mulai membaca tentangnya. Tidak ada yang aneh dengan kehidupan sosialnya, tapi menurutku salah satu anggota keluarganya baru saja dirawat di rumah sakit, kata Zeke kepada Nicole sambil membaca tentang orang tersebut. Mengakui, kirimkan semua informasi yang kau miliki tentangnya dan lanjutkan tugasmu sendiri. Perintah Nicole, ingin menyelidikinya sendiri karena ia tahu Zeke pasti akan terganggu dengan semua pekerjaan serentak itu. Tentu, aku akan melakukannya sekarang juga, kata Zeke. Saya sudah menerimanya, katanya setelah menerima berkas tersebut. Terima kasih banyak, saya akan memeriksanya. Baiklah, selamat tinggal. Kemudian, Nicole mulai membaca secara menyeluruh tentang orang yang telah menyerangnya. Half Bradford, gumam Nicole pelan. Zeke benar tentang dirinya sebagai budak upahan lainnya. Half hanyalah orang bodoh tanpa nama yang tidak punya banyak uang. Selain itu, dia bahkan tidak mengenal Nicole. Mengapa dia menyerangku? Pikir Nicole sambil terus membaca tentangnya. Bab 1347. Tak lama kemudian, Nicole mulai menyadari sesuatu tentang pria itu.
Kakek Huff tiba-tiba didiagnosis menderita penyakit serius. Ia telah mencoba meminjam uang dari semua bank yang dapat ditemukannya, tetapi tidak berhasil. Namun, beberapa hari kemudian, sejumlah besar uang disetorkan ke rekening banknya, dan jumlah itu adalah jumlah yang telah ia gunakan untuk membayar operasi kakeknya. Mengapa orang biasa tiba-tiba menerima begitu banyak uang? Aku yakin ada alasan lain di baliknya. Nicole tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat membaca dokumen tersebut. Dia segera melakukan apa yang bisa dia lakukan dan mencari tahu di mana Huff berada. Dia mengetahui bahwa Huff ada di rumah sakit. Dia melihat jam dan berpikir sudah terlambat baginya untuk pergi ke sana, jadi dia meneruskan membaca informasi yang dikirim Zeke kepadanya. Di sisi lain, Jared baru saja kembali ke rumahnya. Semuanya gelap dan dia tahu bahwa Nicole telah pergi ke tempat Nyonya Walleser lagi. Karena itu, dia memutuskan untuk menghabiskan malam itu sendirian. Ia langsung menuju kamar tidurnya. Kemudian, ia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Nicole lewat panggilan video. Nicole masih membaca informasi tersebut saat kejadian itu terjadi. Ia mengambil ponselnya dan melihatnya setelah mendengar suara notifikasi. Melihat Jared yang meneleponnya lewat video, dia ragu-ragu dan mendesah. Aku akan meninggalkannya saja. Akan tetapi, dia tidak sadar bahwa jarinya secara tidak sengaja menyentuh ikon hijau tersebut saat dia meletakkan ponselnya. Nicole terus membaca dokumen-dokumen itu, tanpa tahu bahwa panggilan itu sudah tersambung. Jared tidak dapat melihat Nicole di layarnya. Yang ada hanyalah selembar kertas putih. Ia mengamatinya dengan saksama dan menyadari bahwa itu adalah langit-langit. Mengapa dia meletakkan teleponnya setelah menjawab panggilanku? Pikirnya, apakah dia sengaja bersikap dingin padaku? Setelah menunggu beberapa saat, Jared hanya dapat mendengar bunyi ketukan tombol keyboard dan mouse. Karena tak dapat menunggu lebih lama lagi, dia pun berinisiatif untuk bicara terlebih dahulu. Kenapa kamu tidak bicara setelah mengangkat telepon? Nicole yang sedang berkonsentrasi penuh membaca informasi itu terkejut ketika mendengar suara Jared yang entah dari mana datangnya. Ia langsung mengalihkan pandangannya ke pintu karena mengira Jared datang ke rumahnya. Namun, pintunya tertutup dan dia tidak dapat melihat Jared dimanapun. Dia mengerutkan kening sambil mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Apakah aku berhalusinasi? Jared tidak dapat menahan tawanya setelah mendengar cara Nicole berbicara sendiri. Apa yang kau bicarakan? Apakah kau sedang membuat pertunjukan untukku? Nicole langsung berdiri setelah mendengar suara Jared lagi, lalu memeriksa setiap sudut ruangan dengan gugup. Apakah Jared memasang kamera tersembunyi di sini? Jared, kau bisa mendengarku? Tanya Nicole sambil memeriksa ruangan. Tentu saja. Bisakah kau membiarkanku melihatmu saat kau berbicara? Tanya Jared. Apa maksudnya? Apa dia tidak bisa melihatku? Apa karena sudutnya? Nicole mulai berasumsi. Bagaimana aku bisa melakukannya? Tanya Nicole. Kurasa aku hanya perlu menemukan di mana kameranya. Jared, yang sedang memegang telepon genggamnya, terkejut dengan apa yang baru saja dikatakan Nicole. Apa yang sedang dia bicarakan? Tidak bisakah kau angkat saja teleponmu? Tanya Jared bingung. Ponselku. Nicole kemudian menghampiri ponselnya dan melihatnya. Apa yang terjadi? Dia tidak ingat menerima panggilan tersebut, dan karena itu, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Nicole, apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Jared dengan ekspresi bingung di wajahnya. Yang ingin dilakukannya hanyalah memandangnya, tetapi apa yang dilakukannya sungguh membuatnya bingung. Jared, kenapa panggilannya tersambung? Nicole malah bertanya lagi, alih-alih menjawabnya. Kau seharusnya bertanya itu pada dirimu sendiri. Jared menatapnya. Apakah aku tidak sengaja menyentuh ponselku? Tanyanya pada diri sendiri. Terserahlah, tidak masalah. Yang penting dia tidak melakukan apapun pada kamarku. Mengapa kamu menelepon? Nicole melirik Jared dan bertanya. Tidak apa-apa, aku hanya ingin melihatmu, kata Jared terus terang. Bab 1348. Nicole terdiam. Tolong akhiri panggilan ini sekarang jika tidak ada yang lain. Aku sedang sibuk. Tidak apa-apa, lanjutkan saja pekerjaanmu dan simpan ponselmu. Aku akan melihatmu dari sana.
Jared memberi tahu Nicole. Aku tidak punya apapun untuk mendukung ponselku di sini. Lagi pula, mengapa kau ingin melakukan itu? Kita baru saja bertemu pagi ini, bukan? Kata Nicole, tidak menuruti permintaan Jared yang tidak masuk akal. Ya, kita bertemu tadi pagi, yang berarti sudah sehari sejak terakhir kali aku melihatmu. Kenapa kau tidak membiarkanku melihatmu saja karena aku tidak bisa datang menemuimu secara langsung? Kata Jared seolah-olah dia benar. Nicole tidak punya pilihan selain menyandarkan ponselnya ke sesuatu dan mengarahkan kamera depan ke dirinya sendiri. Apakah ini cukup? Aku akan kembali bekerja sekarang. Baiklah, silakan. Aku akan menutup teleponnya nanti, kata Jared. Nicole menembaknya sekali lagi dan terus menatap komputernya untuk meneliti informasi sementara Jared memperhatikannya dari layar. Tak lama kemudian, terdengar ketukan di pintu kamar Nicole. Nona Riddle, waktunya makan malam. Baiklah, ikut, jawab Nicole. Setelah itu, dia mematikan komputernya dan hendak turun ke bawah sambil membawa teleponnya ketika dia melihat Jared belum menutup telepon. Kenapa kamu masih di sini? Nicole menatap Jared sambil bertanya. Apakah kamu akan makan sekarang? Tanya Jared. Ya, kamu sudah makan. Nicole menjawab dengan ramah. Belum, katanya. Saya belum tahu apa yang ingin saya makan. Kamu harus makan. Pergi dan masak sesuatu untuk dirimu sendiri, desak Nicole. Aku sedang tidak ingin makan sendirian, kata Jared dengan nada malas. Nicole melotot ke arahnya. Kurasa kau belum lapar. Sampai jumpa. Aku harus makan malam dulu. Nicole langsung menutup telepon setelah mengucapkan kata terakhir. Jared hendak mengatakan sesuatu, tetapi layarnya sudah gelap. Oleh karena itu, ia mengurungkan niatnya dan pergi ke dapur, sementara Nicole pergi ke ruang makan untuk makan malam bersama Mrs. Walleser dan Tia. Keesokan paginya, Nicole pergi ke rumah sakit, di mana dia menemukan Huff dengan melacak ponselnya. Setelah dia tiba di rumah sakit, dia melihat Huff merawat kakeknya yang sakit melalui jendela dari luar bangsal. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan dengan tenang melangkah masuk. Hei, apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Tanya Nicole. Huff berbalik setelah mendengar suara yang tidak dikenalnya. Matanya terbelalak begitu melihat Nicole, karena dia merasa sangat gugup. Dia tidak menyangka Nicole akan bisa melacaknya. Dia begitu cemas hingga menjatuhkan semangkuk sup yang dipegangnya. Kenapa kau di sini? Tanya Huff, tidak terganggu dengan kekacauan yang baru saja dibuatnya. Tenanglah, aku di sini hanya untuk mengunjungi orang tua itu. Nicole melotot padanya sebelum meletakkan keranjang buah yang dibawanya di atas meja di samping tempat tidur. Tatapan membunuh terpancar di wajah Huff saat ia membentak, kakekku tidak butuh kunjunganmu. Pergi sekarang. Orang tua itu menatap Huff dengan pandangan menyalahkan sebelum Nicole bisa mengatakan apapun. Huff, bagaimana kau bisa memperlakukan tamu kita seperti ini? Bersihkan kekacauan di lantai sekarang juga. Kakek, Huff tidak akan meninggalkan bangsal bersama Nicole. Ia tidak percaya Nicole akan sendirian dengan kakeknya karena kakeknya pernah melakukan sesuatu yang menyakitinya sebelum ini. Bab 1349. Bradford Sir, berbalik dan bertanya kepada Nicole, Anda pasti teman Huff, kan? Terima kasih telah mengunjungi saya. Silakan duduk. Nicole duduk dengan tenang, sama sekali mengabaikan apa yang dilakukan Huff di sana. Anda orang pertama yang menjenguk saya setelah sekian lama dirawat di rumah sakit. Saya rasa Anda sangat dekat dengan Huff, bukan? Bradford Sir, menatap Nicole sambil tersenyum. Tuan Bradford Sir, apakah Anda tahu bagaimana Huff mampu membayar biaya pengobatan Anda? Nicole bertanya kepada Tuan Bradford Sir, dengan ragu-ragu. Tuan Bradford Sir, menatap Nicole dengan bingung saat mendengar pertanyaannya yang tiba-tiba. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke Huff sebelum menjawab. Huff mengatakan kepadaku bahwa dia bekerja dengan sangat baik tahun ini, jadi dia menerima bonus besar. Huff berdiri di samping. Matanya menyipit dan tangannya terkepal saat dia menatap tajam ke arah Nicole. Nicole mengerti bahwa Huff telah berbohong kepada Bradford Sir, setelah mendengar apa yang dikatakannya.
Dia tidak tega mengungkap rahasia Huff karena ayahnya sama tuannya dengan neneknya. Kakek, kita harus keluar dan membicarakan sesuatu. Huff memotong perkataan kakeknya dan memberi isyarat kepada Nicole untuk meninggalkan ruangan bersamanya. Nicole kemudian menatap Tuan Bradford Sir, dan berkata, "Istirahatlah dengan baik, Tuan. Saya akan pergi sekarang." Huff membawa Nicole ke tempat terpencil. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Nicole dan bertanya, "Bagaimana kamu tahu itu aku dan bagaimana kamu menemukanku?" "Sangat mudah untuk mengetahui siapa dirimu, dan lebih mudah lagi untuk melacakmu," kata Nicole dengan tenang sambil menatap matanya. Huff terdiam, tidak tahu harus berbuat apa setelah mendengar ucapan Nicole. Ia tidak menyangka hari-hari bahagianya akan berakhir secepat ini, dan ia juga tidak tahu apakah Nicole akan memenjarakannya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi pada kakeknya jika ia benar-benar melakukannya. Berbagai pertanyaan mulai bermunculan di kepalanya. "Tenanglah, aku mengerti situasi yang kau hadapi. Aku tidak di sini untuk membawamu ke polisi, tapi aku perlu menanyakan beberapa hal padamu." Nicole menatapnya dengan tajam saat bertanya. Huff tidak dapat menahan rasa curiganya setelah mendengar apa yang dikatakannya. "Kau di sini bukan untuk menangkapku. Itu tergantung apakah jawabanmu memuaskanku," jawabnya. "Apa yang ingin kau ketahui?" Huff menatapnya dengan ketakutan. "Siapa yang memberimu uang?" tanya Nicole sambil melotot ke arahnya, matanya berbinar-binar. Huff menarik napas dalam-dalam setelah mendengar itu. "Aku tidak pernah memberitahu siapapun tentang ini. Bagaimana dia bisa tahu? Bagaimana kau mengetahuinya?" Huff menelan ludah dan bertanya. "Itu bukan urusanmu. Jawab saja pertanyaanku." Nicole membalas dengan ekspresi tegas di wajahnya. "Kau sudah mendengar semua yang dikatakan kakekku beberapa saat yang lalu," jawab Huff, berusaha menepisnya. "Apa kau benar-benar berpikir aku tidak bisa mengatakan bahwa apa yang dikatakan kakekmu itu tidak benar? Jujur saja, jangan coba-coba," teriak Nicole, suaranya menggelegar di seluruh ruangan. Huff menarik napas dalam-dalam. Kemudian, setelah ragu sejenak, dia bertanya, "Saya bisa memberitahu Anda, tetapi dapatkah Anda menjamin bahwa uang di rekening saya akan tetap menjadi milik saya?" Huff tidak ingin semua uangnya habis sebelum kakeknya pulih sepenuhnya. Itu sama saja dengan memenjarakannya. Nicole memikirkannya dan menatapnya. "Tidak ada yang menginginkan uangmu. Aku bisa menjamin itu." Huff ragu-ragu lagi dan berkata, "Seorang pemilik restoran memberi saya nomor teleponnya, tetapi saya tidak pernah bertemu orangnya. Kami hanya berkomunikasi melalui telepon." "Seorang pemilik restoran. Bagaimana kau mengenalnya?" tanya Nicole. "Kakek saya membutuhkan banyak uang untuk operasi. Saya tidak dapat menemukan siapapun yang dapat meminjami saya uang, jadi saya pergi ke restoran untuk menghilangkan kekhawatiran saya. Pemiliknya tahu apa yang sedang saya alami, jadi dia mentraktir saya makanan ringan dan berbagi beberapa minuman dengan saya. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia mengenal seseorang yang mungkin dapat membantu saya, jadi," Huff menjelaskan, tidak berani menatap Nicole karena merasa bersalah dan malu. Bab 1350. "Baiklah, apakah kamu tahu nama orang itu? Orang yang diperkenalkan oleh pemilik restoran kepadamu?" Nicole bertanya. "Aku tidak tahu, tapi kudengar mereka memanggilnya dengan sebutan Nona Jo." Huff memberitahu Nicole. "Nona Jo. Jadi, orang yang menyuruhmu menyerangku adalah Nona Jo ini?" Nicole bertanya setelah memikirkannya. Huff mengangguk. "Apakah kamu masih ingat alamat restorannya?" "Ya. Katakan padaku," perintah Nicole, setelah memutuskan untuk mengunjungi tempat itu dan menemui pemilik restoran itu sendiri. Tepat saat Nicole hendak pergi setelah mendapatkan alamat tersebut, Huff memanggilnya dan menghentikannya. "Tidak bisakah kau memberitahu mereka bahwa akulah yang memberimu informasi ini?" Nicole meliriknya, "Jangan khawatir. Mulai sekarang, jagalah kakekmu baik-baik dan jauhi hal-hal seperti ini. Kalau tidak, aku akan membalas dendam padamu." Huff ketakutan dan mundur beberapa langkah. Kemudian, Nicole pergi. Kini di dalam mobil, Nicole tak henti-hentinya memikirkan masalah ini. Pemilik dan provokatornya pasti satu tim. Kalau begitu, pemilik pasti mengenalnya.
Kalau dia tidak bisa menunjukkan wajahnya, siapa yang akan datang ke acara itu atas namanya? Orang itu pasti orang yang bisa dia percaya juga. Tiba-tiba, sebuah sosok muncul di benak Nicole. Dengan ide itu, ia langsung berbalik arah dan melaju ke arah yang ia tuju. Begitu tiba di restoran, Nicole duduk di meja dan menunggu orang yang dituju muncul. Saat itu, televisi sedang menayangkan siaran langsung upacara keluarga McCarthy. Dari siaran itu, ia dapat melihat bahwa upacara keluarga McCarthy sangat riuh dan megah. Ada antrean panjang mobil yang melaju ke atas gunung. Nicole menatap televisi dan bertanya-tanya, Joyce pasti ada di sana juga. Setelah beberapa saat, sosok yang dikenalnya mendekati Nicole dan duduk di depannya. Kamu terburu-buru ingin bertemu denganku. Ada apa? Harvey menatap Nicole sambil tersenyum dan bertanya. Dia langsung bergegas setelah menerima telepon dari Nicole. Nicole sudah berkali-kali meminta bertemu denganku. Apakah dia punya perasaan padaku sekarang? Apapun itu, aku harus memanfaatkan kesempatan ini dan mengungkapkan perasaanku padanya dengan cara yang lebih nyata. Lihatlah menunya. Semuanya aku yang bayar. Nicole memberikan menu itu padanya. Harvey mengambil menu dan melirik Nicole. Tampaknya Nicole benar-benar menginginkan sesuatu darinya. Karena itu, Harvey tidak ragu-ragu dan memesan hidangan favoritnya. Kemudian dia bertanya, bisakah Anda memberitahu saya tujuan pertemuan kita sekarang? Upacara keluarga McCarthy disiarkan langsung di televisi. Kau melihatnya? Nicole mengingatkannya. Harvey menyipitkan mata ke arah televisi dan berkata, apa yang bisa dilihat? Aku pernah melihat upacara yang lebih megah dari ini. Mereka hanya bertingkah seperti badut di jalan. Harvey bahkan tidak mau repot-repot menontonnya. Baginya, keluarga McCarthy hanya berpura-pura bodoh. Ia tidak tertarik menjadi penonton acara itu. Jangan bicarakan mereka. Katakan padaku, mengapa kau memintaku datang ke sini? Harvey menatap Nicole dengan tidak sabar. Mengapa aku merasa kau sangat tertarik dengan apa yang akan kukatakan? Nicole mengamati tatapan mata Harvey dan bertanya. Ah, bagaimana mungkin? Aku hanya khawatir kau sedang terburu-buru. Harvey berkata, cepat-cepat menutupinya. Benar-benar, baiklah. Sebenarnya, aku memintamu datang ke sini hari ini karena aku butuh bantuanmu untuk mencari tahu sesuatu. Nicole menatap Harvey sambil menjelaskan dirinya sendiri.